Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji hipotesis yang beranggotakan saya sendiri Elsa Femia sebagai moderator, Maulidia Fitri sebagai pemateri pertama, Afifa Aguspa sebagai pemateri kedua, dan Dewi Yuli Afrini sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Maulidia Fitri. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Menurut Good dan Skates pada tahun 1954 berpendapat bahwa hipotesis yakni merupakan sebuah taksiran yang dirumuskan dan diterima untuk sementara serta bisa menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diamati dan dipakai sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Sedangkan menurut Muri Yusuf tahun 2005, hipotesis yakni merupakan kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel bahkan lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, uji hipotesis satu sisi dan dua sisi. Yang pertama, uji hipotesis satu sisi. Hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi yaitu jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda besar atau kecil. Hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah. Misalnya, apakah meningkat atau apakah terjadi penurunan dan sebagainya. Uji satu sisi biasanya dilakukan jika pada H1 yang akan diuji terdapat pertidaksamaan yang mengarah kepada kriteria tertentu. Contohnya, yang pertama, peneliti ingin mengetahui apakah penjualan daerah A lebih besar dibandingkan daerah B. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui apakah curah hujan di Bogor lebih sedikit daripada di Bandung. Yang ketiga, peneliti ingin menguji apakah tekanan darah menurun setelah diberikan treatment. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang uji hipotesis dua sisi. Uji dua sisi dilakukan jika pada hipotesis H0 dan H1 yang akan diuji hanya mengandung persamaan dan pertidaksamaan. Contoh yang A yaitu peneliti ingin mengetahui apakah penjualan daerah A berbeda dengan di daerah B. Yang B, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan curah hujan di Bogor dan di Bandung. Yang C, peneliti ingin menguji apakah terjadi perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah diberi treatment. Yang ketiga yaitu uji hipotesis ragam. Yang pertama, pengujian hipotesis ragam satu populasi. X1, X2, sampai Xn adalah sampel acak dari suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata dan varian tidak diketahui. Maka, rata-rata sampelnya adalah X dan standar defisiensinya adalah S. Maka pengujian nilai ragam populasi dengan hipotesis yang digunakan dalam uji tersebut. Teman-teman bisa melihat dalam PPT yaitu ada rumus dan keterangan. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis ragam dua populasi. Dalam pengujian hipotesis, selisih rata-rata dua populasi yang saling bebas dengan menggunakan ukuran sampel kecil. Apabila varian populasi 1, 2, dan 22 tidak diketahui nilainya, maka dibulatkan suatu asumsi untuk kedua nilai varian populasi tersebut. Asumsi yang diajukan adalah bahwa terdapat kesamaan atau ketidaksamaan nilai dari suatu varian populasi berdasarkan informasi dan varian sampelnya.
Teman-teman juga bisa lihat rumus hipotesis ragam dua populasi dalam PPT kami. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis beberapa ragam populasi. Uji yang digunakan dalam uji Bartlett. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari K populasi tersebut homogen atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah, teman-teman bisa lihat dalam PPT, rumus hipotesis dan keterangannya. Materi selanjutnya yaitu tentang uji hipotesis nilai tengah. Uji Z dikenal umum untuk uji mengenai nilai tengah apabila mu0 adalah nilai tengah yang dihipotesiskan. Hipotesis penelitian mengenai nilai tengah suatu populasi dapat mengambil salah satu dari 3 macam bentuk, yaitu yang pertama itu mu tidak sama dengan mu0 atau nilai tengah tersebut tidak sama dengan mu0. Yang kedua itu mu besar dari mu0 atau nilai tengah tersebut lebih dari mu0. Yang ketiga itu mu kecil dari mu0 atau nilai tengah tersebut kurang dari mu0. Tabel berikut menyajikan uji Z atas hipotesis 0 dibandingkan dengan mu sama dengan mu0 pada taraf nyata atau lambda 100% untuk ketiga macam hipotesis tandingan. Berikut tabelnya. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam melaksanakan uji Z, di mana langkahnya tersebut yang pertama menyusun formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Caranya itu pertama pengujian dua sisi. Pengujian dua sisi yaitu hipotesis 0 dibandingkan dengan mu sama dengan mu0. Hipotesis alternatif dibandingkan dengan mu tidak sama dengan mu0. Selanjutnya itu pengujian satu sisi kanan, di mana hipotesis 0 dibandingkan dengan mu sama dengan mu0. Hipotesis alternatif dibandingkan dengan mu besar dari mu0. Sedangkan pengujian satu sisi kiri, di mana yaitu hipotesis 0 dibandingkan dengan mu sama dengan mu0, hipotesis alternatif dibandingkan dengan mu kecil dari mu0. Langkah kedua yaitu menentukan level signifikannya terlebih dahulu. Dan langkah ketiganya yaitu menentukan peraturan-peraturan pengujian atau kriterianya. Yang langkah keempat yaitu dari sampel random yang diambil kemudian dihitung dengan nilai Z dengan rumus berikut. Selanjutnya, dengan membandingkan perhitungan pada langkah 4 dengan peraturan pengujian langkah 3, kemudian diambil kesimpulannya.